Selamat datang di channel BU Belajar Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BU Belajar Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan ANBK atau kepanjangan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Karena dalam ANBK itu ada 5 uji kompetensi yang akan diujikan, jadi insya Allah dalam channel ini nanti setiap harinya akan membahas satu uji kompetensi. Untuk hari Senin kita akan belajar tentang literasi membaca, hari Selasanya kita belajar literasi numerasi, dan hari Rabunya kita belajar survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk hari Kamisnya kita belajar literasi sains, dan terakhir di hari Jumat kita belajar tentang literasi sosial budaya. Sebelum kita lanjutkan ke soal dan pembahasannya, alangkah baiknya kita mengikuti pelajarannya dengan baik dan semoga dapat membantu nantinya untuk menyelesaikan soal ANBK. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu gurunya. Ada 2 guru. Yang pertama ada Fitria Nur Hidayatul Wahidah, kalian bisa sebutnya dengan Bu Fitri. Dan yang kedua ada Abdullah Arifudin, kalian bisa panggilnya dengan sebutan Pak Fudin. Sebelum kita lanjut ke soal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Nah, karena hari ini hari Kamis, kita belajar tentang literasi sains. Soal nomor 1, itu gambar bunga lotus. Bunga lotus atau seroja adalah tumbuhan tahunan yang hidup di air. Tanaman ini sering disamakan dengan bunga teratai meskipun keduanya berbeda dan tidak berkerabat sama sekali. Bunga seroja menghasilkan aroma wangi dengan daun lebar mengapung di permukaan air. Lotus juga memiliki daun yang anti air, bakteri, dan kotor sehingga dapat bertahan tanpa busuk walau terus-menerus terendam. Batang lotus memiliki batang selongsong udara yang memungkinkannya terapung di atas permukaan air. Kita baca soalnya. Berdasarkan teks di atas, lotus termasuk ke dalam jenis tanaman higrofit. Artinya, adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Benarkah penjelasan tersebut? Jelaskan. Nah, dalam pernyataan itu diketahui lotus termasuk ke dalam jenis tanaman higrofit. Sekarang kita telah dulu apa pengertian higrofit itu. Jadi, higrofit merupakan adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Nah, sedangkan dalam teks bunga lotus itu tidak dijelaskan bahwa lotus itu memiliki sifat, maksudnya memiliki jenis tanaman higrofit. Jadi lotus itu bukan termasuk higrofit, melainkan hidrofit. Kenapa? Sudah dijelaskan di teks kalau lotus itu tumbuhan yang hidup di air. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Inilah pernyataan yang benar sesuai dengan isi bacaan. Kamu dapat memilih lebih dari satu pernyataan. Nah, karena soal ini itu teksnya sama dengan soal yang tadi, maka tidak perlu kita baca lagi ya. Langsung kita ke pernyataannya saja. Pernyataan 1. Bunga lotus memiliki daun yang lebar agar dapat mengapung di permukaan air. Nah, itu sudah jelas dalam teks, ada di kalimat terakhir bahwa bunga lotus itu memiliki daun yang lebar agar dapat mengapung di permukaan air. Jadi benar. Pernyataan kedua, bunga lotus memiliki cara adaptasi yang sama dengan teratai.
Karena bunga lotus itu habitatnya sama dengan bunga teratai, maka lotus dan teratai punya adaptasi yang sama. Jadi benar. Pernyataan ketiga. Daun lotus berongga sehingga air dapat masuk ke dahannya. Nah, ini tidak ada dalam teks dan tidak dijelaskan bahwa lotus itu berongga dan air dapat masuk ke dahannya, maka ini salah. Pernyataan terakhir. Bunga lotus dan teratai merupakan dua bunga yang berbeda. Sudah jelas bunga lotus dan bunga teratai, berarti bunganya berbeda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bu Susi memasang bak penampung air di atas rumahnya. Selain untuk menghemat tenaga listrik, bak air dapat menampung air dalam jumlah yang banyak. Air dalam bak air dapat mengalir mengisi bak mandi yang ada di bawah dan untuk keperluan sehari-hari. Air dalam bak tampungan akan membantu Bu Susi ketika listrik padam, ketersediaan air akan tetap ada. Pertanyaannya, pembuatan bak penampung di atas memanfaatkan sifat dari zat yang... Nah, ini kita identifikasi dulu. Zat yang apa? A. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya tetapi volumenya tetap. Nah, Bu Susi tidak menjelaskan kenapa Bu Susi itu menaruh baknya itu di atas. Yang B. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Yang C. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Nah, jawabannya yang C. Bu Susi menaruh atas bak airnya itu supaya dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Air sebagai benda cair memiliki beberapa sifat. Salah satu sifat yang digunakan bak tampungan air adalah, nah, sebutkanlah sifat-sifat air yang lain. Sifat-sifat air itu apa saja? Jadi, satu, sifat-sifat air yang lain memiliki daya kapilaritas. Air itu memiliki daya kapilaritas. Yang kedua, air itu memiliki volume tetap. Jadi, walaupun dipindahkan ke berbagai macam tempat, air itu memiliki volume yang tepat. Dan sifat air yang terakhir yaitu bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kalau diberi wadah yang besar, ya airnya ngikut ke wadah. Kalau diberi wadah yang kecil panjang, airnya juga ikut mengikuti wadah bentuknya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya dengan baik. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal ANBK-nya dengan baik dan mendapat nilai yang bagus. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.